Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan bedah skripsi dari kelompok 6, yaitu pengaruh korporatif social responsibility dan current ratio terhadap harga saham perusahaan manufaktur, sektor industri dasar dan kimia yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai dengan 2017. Dalam penulisan judul skripsi yang kami bedah tidak tepat, di mana judul skripsi ini lebih dari 20 kata, yaitu 24 kata. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pedoman penulisan skripsi dan tugas akhir, penulisan judul itu maksimal jumlahnya hanya 20 kata. Selanjutnya, abstrak. Dalam skripsi yang kami bedah, penulisan ringkasan telah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir, di mana sudah dibuat dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ringkasan ini sudah terdiri dari identitas dan isi, di mana isi tersebut telah memuat tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Namun ada beberapa yang perlu diperbaiki, di antaranya paragraf pertama pada ringkasan harus diantarai 2 baris dari kata ringkasan. Selanjutnya bab 1. Latar belakang. Penulisan latar belakang dalam skripsi yang kami bedah sudah sesuai karena telah didasari oleh pemikiran dan didukung oleh fakta dan data yang ada. Contohnya bisa dilihat di halaman 1 sampai dengan 3. B. Rumusan masalah. Penulisan rumusan masalah dalam skripsi yang kami bedah sudah sesuai karena dibuat dalam kalimat tanya, serta dirumuskan dengan kalimat yang jelas dan tegas. Bisa dilihat di halaman 4. C. Tujuan penelitian. Penulisan tujuan penelitian dalam skripsi yang kami bedah sudah tepat, karena sejalan dengan rumusan masalah penelitian yang dikemukakan. D. Manfaat penelitian. Penulisan manfaat penelitian dan dalam skripsi yang telah kami bedah sudah tepat sasaran, di mana sudah diuraikan secara jelas, baik itu manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis. Bab 2. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dari skripsi yang kami bedah telah sesuai karena telah menguraikan variabel dari penelitian seperti definisi variabel, hal-hal yang berkaitan dengan variabel, pengukuran variabel, dan hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Contohnya variabel CSR, di mana dijelaskan pengertian CSR, manfaat CSR, indikator pengungkapan CSR yang ada pada halaman 6 sampai dengan 8. Dan variabel lainnya itu dijelaskan di halaman 6 sampai 13. Selanjutnya B. Penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya pada skripsi yang kami bedah sudah sesuai karena telah menjelaskan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain terkait dengan judul yang sama, di mana penelitian sebelumnya itu memuat tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, persamaan, dan perbedaan penelitian orang lain dengan penelitian yang dilakukan, terutama ditinjau dari variabel penelitiannya dan objek penelitian. Terdapat 3 penelitian sebelumnya yang dijelaskan atau terlampir, yaitu penelitian Wibowo 2015, Giovanni 2013, Deltiana 2013 yang terdapat di halaman 14 sampai dengan 15. Kerangka fikir. Kerangka konseptual pada skripsi yang kami bedah sudah tepat karena telah memuat uraian terkait antar variabel, disertai bagan yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi variabel, baik itu
corporate responsibility atau current ratio, dan harga saham. Namun pada skripsi ini tidak menggunakan kata kerangka konseptual melainkan kata kerangka pikir. Bisa dilihat di halaman 17. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis pada skripsi yang kami bedah sudah sesuai dengan panduan penyusunan skripsi, yaitu sudah sejalan atau sinkron dan dapat menjawab masalah penelitian, di mana yang terdapat pada halaman 18 yang disebutkan. Yang pertama itu diduga CSR dan current ratio secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Yang kedua, diduga CSR dan current ratio secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Lanjut bab 3 yaitu metode penelitian. A. Variabel dan desain penelitian. Variabel penelitian dalam skripsi yang kami bedah sudah sesuai, di mana memuat 3 variabel disertai dengan kedudukan variabel. Desain penelitian. Desain penelitian dalam skripsi yang kami bedah sudah sesuai, di mana penelitian ini berdasarkan pendekatan analisisnya diklasifikasikan ke dalam penelitian kuantitatif dan data yang dikumpulkan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling, sedangkan pengumpulan datanya adalah dokumentasi. Dan dalam skripsi sudah terdapat gambar dan bagan yang digunakan untuk menjelaskan secara rinci desain penelitian skripsi. Bisa dilihat pada halaman 19 sampai dengan halaman 20. B. Definisi operasional dan pengukuran variabel. Definisi operasional variabel dalam skripsi yang kami bedah sudah sesuai, karena sudah memuat gambar yang jelas mengenai variabel yang diteliti, yaitu CSR, current ratio, dan harga saham, serta telah disertai pengukuran dari masing-masing variabel penelitian. C. Populasi dan sampel. Populasi dan sampel dalam skripsi yang kami bedah sudah sesuai dengan aturan penulisan subjek pada pedoman penulisan tugas akhir, di mana populasi dalam skripsi yaitu 48 perusahaan manufaktur, sektor industri dasar dan kimia yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013 sampai 2017, sedangkan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling yang ada pada halaman 22 sampai dengan 23. D. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam skripsi tersebut sudah sesuai karena memuat uraian mengenai teknik pengumpulan datanya berupa dokumentasi. E. Teknik analisis data. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam skripsi sudah sesuai karena telah menguraikan jenis teknik analisis data yang digunakan, di antaranya uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda dan uji hipotesis, serta dengan jenis-jenis uji setiap tekniknya. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran umum objek penelitian. Gambaran umum objek penelitian dalam skripsi yang kami bedah sudah sesuai, telah memuat uraian mengenai informasi umum lokal penelitian serta unsur yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti, yaitu berupa Bursa Efek Indonesia atau BI. Penyajian data. Penyajian data dalam skripsi yang kami bedah sudah sesuai, di mana telah memuat data-data variabel yang terkait penelitian disertai dengan gambar dan tabel yang mendukung data penelitian tersebut.
Analisis data. Analisis data dalam skripsi yang kami bedah sudah sesuai, di mana telah menjelaskan proses data yang dianalisis yang menggunakan 3 jenis teknik analisis data yang digunakan dan disertai tabel beserta hasil ujinya. D. Hasil penelitian dan pembahasan. Penulisan hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi yang kami bedah sudah sesuai, di mana telah menjelaskan satu persatu pengaruh variabel dengan variabel lainnya setelah melakukan proses analisis data. Di antaranya telah dijelaskan pengaruh CSR terhadap harga saham, pengaruh CR terhadap harga saham, dan pengaruh CSR dan CR terhadap harga saham yang terdapat pada halaman 51 sampai dengan 54. Bab 5. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Penarikan kesimpulan pada skripsi yang kami bedah telah sesuai dengan pedoman penulisan di mana dibuat berdasarkan kesimpulan mengenai variabel penelitian serta kesimpulan hasil penelitian. Salah satu kesimpulannya adalah dari hasil pengujian secara hipotesis bahwa corporate social responsibility berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham. B. Saran. Begitu juga dengan pemberian saran sudah sesuai, di mana dalam penulisan saran sudah ditunjukkan pada pihak-pihak yang diharapkan mendapatkan manfaat dari hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan yang dikemukakan pada bab 1 bagian D. Manfaat hasil penelitian yang terdiri dari manfaat bagi perusahaan, manfaat investor atau pemegang saham, dan manfaat bagi peneliti selanjutnya. Lanjut, daftar pustaka. Kesesuaian dalam pemilihan dan penentuan daftar pustaka dalam skripsi yang kami bedah tidak sesuai dengan pedoman penulisan skripsi dan tugas akhir. Ada salah satu cara pengetikan daftar pustakanya yang salah karena pengelompokannya berdasarkan jenis pustaka yang dirujuk. Yang sebenarnya penulisan pustaka disusun tanpa mengelompokkan jenis pustaka yang dirujuk. Kesesuaian dalam pemilihan dan penentuan daftar pustaka dalam skripsi yang kami bedah tidak sesuai dengan pedoman penulisan skripsi dan tugas akhir. Ada salah satu cara pengetikan daftar pustakanya yang salah karena pengelompokannya berdasarkan jenis pustaka yang dirujuk. Yang sebenarnya penulisan pustaka disusun tanpa mengelompokkan jenis pustaka yang dirujuk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.